Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4, saya Lailatul Musyarrafah dan Nurul Izan akan menjelaskan tentang peran peran kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Dan yang akan dijelaskan pertama oleh Lailatul Musyarrafah, yaitu peran kepala sekolah. Pengembangan kurikulum, banyak pihak yang harus ikut berpartisipasi seperti administrasi pendidikan, ahli kurikulum, ahli ilmu pengetahuan, guru-guru dan orang tua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Namun, yang terlibat secara terus-menerus itu ada 3, yakni administrator pendidikan, guru, dan orang tua murid. Nah, sentralnya dari 3 ini adalah administrator pendidikan. Administrator pendidikan di sini adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah merupakan hasil penentu keberhasilan sekolah. Dalam perannya, kepala sekolah menjadi pemimpin perubahan, pemimpin pembelajaran, dan arsitek pengembangan kultur sekolah. Sehingga, dari ketiga peran utama ini, kepala sekolah wajib menetapkan tujuan yang jelas, memiliki strategi yang tepat, dan menjamin bahwa rencana yang ditetapkannya dapat berjalan dengan baik sehingga mencapai hasil yang diharapkannya. Ada 8 kategori kepala sekolah yang dapat memberikan perubahan kepada kurikulum sekolahnya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran perlunya perbaikan sekolah dan mencapai prestasi yang tinggi. Jadi itu kepala sekolah harusnya menyadarkan kepada guru dan murid bahwa pentingnya prestasi yang tinggi dalam pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua, aktif ya. Yang di sini adalah aktif dalam menciptakan perbaikan yang konkret itu sendiri. Nah, contohnya ya, kepala sekolah itu dapat mendatangkan pihak-pihak yang selain seperti ahli keilmuan, ahli kurikulum, dan orang tua siswa. Seperti kalau sumpah dalam pembelajaran kesulitan memahami kurikulum yang baru, bisa dapat mendatangkan ahli kurikulum. Kemudian yang ketiga, menciptakan sistem hadiah atau penghargaan. Nah, ini tuh lebih ke reward ya. Jadi itu secara nggak langsung itu guru dan siswa akan berlomba-lomba untuk mengangkat kualitas sekolah. Kemudian efektif. Nah, kepala sekolah yang efektif adalah mampu memonitoring perkembangan siswa, khususnya seperti tercermin dalam nilai tes siswa setiap angkatan. Tindakan ini secara intrinsik tercermin kesungguhan akan akademisnya seorang kepemimpinan. Nah, kemudian kepala sekolah dapat memperoleh sumber-sumber material yang personal. Apa yang menunjang pembelajaran yang efektif gitu. Jadi kepala sekolah harusnya menunjang ya, dari sumber-sumber materi dan personalnya. Yang keenam, tanggung jawab. So pasti ya, kepala sekolah di sini adalah tugasnya adalah bertanggung jawab atas apa semuanya yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya, mampu mementori itu faktor-faktor lain terkait dengan perbaikan prestasi akademik sekolah. Kemudian, nah ini yang paling penting nih, yaitu yang efektif adalah mampu mengamati guru dalam kelas dan melakukan perbaikan terhadap mereka tentang cara menangani masalah dan perbaikan pengajaran. Jadi kepala sekolah nggak hanya untuk memerintah saja, tapi kepala sekolah harus turun langsung dan melihat langsung gimana kondisi pembelajaran yang dilaksanakan dan memberi solusi kepada guru gitu. Nah, secara umum peran dan fungsi kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum ada 3, yakni sebagai manajer, inovator, dan fasilitator. Peran sebagai manajer, yakni kepala sekolah mengkoordinasikan kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap usaha pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, kepala sekolah merupakan pelaku yang selalu terlibat bahkan sering menjadi patokan ya dalam kegiatan perencanaan yang mengembangkan kurikulum. Dalam aspek pengorganisasian, kepala sekolah mengorganisasikan unsur-unsur baik unsur manusia maupun unsur non-manusia. Dalam aspek pelaksanaan, kepala sekolah juga sebagai pelaksana lapangan. Kepala sekolah adalah orang yang mengkoordinasikan pengembangan kurikulum dan sekaligus menjalankan atau menerapkan kurikulum. Selanjutnya sebagai inovator. Nah, sebagai inovator ini kepala sekolah mampu melahirkan ide-ide yang baru, yang kreatif
gitu ya. Mampu menghadirkan inspirasi, ide pembaharuan, sehingga program kurikulum sekolah yang dijalankan senantiasa aktual atau mutakhir. Yang selanjutnya adalah sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator ini pasti ya. Jadi seumpama guru belum memahami apa kurikulum yang baru. Nah, sebagai kepala sekolah harus menyediakan atau memfasilitasi guru untuk mencarikan tutor, atau biasanya kan ada pelatihan ya, pembaharuan kurikulum kan ada pelatihan dari guru-guru. Nah, kepala sekolah harus mengikutkan guru-guru. Adapun Hilda Tabang menjelaskan bahwa seorang kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum harus yang pertama mampu melakukan analisis yang jelas dalam semua aspek yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Jadi kepala sekolah itu dianjurkan untuk membuat teamwork. Jadi untuk mempermudah ya misalnya teamworknya itu adalah kepala sekolah membentuk tim yang mampu menganalisis sesuatu, situasi analisis ya, situation analysis ya, contohnya tim lingkungan, kemampuan, kebutuhan masyarakat yang ada di sekolah itu. Yang kemudian yang nomor 2, mampu memahami aspek-aspek psikologi dan teknik memberikan pelayanan terhadap orang tergabung dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, mampu memberikan bantuan pemikiran yang diperlukan oleh setiap teamwork. Jadi gak hanya membentuk tim itu tadi, tapi juga membantu dalam tim itu tadi, ikut serta memikirkan dan memberikan solusi kepada tim yang sudah dibentuk tadi. Yang keempat, mampu melahirkan sesuatu pandangan baru. Nah, ini harusnya yang inovatif itu tadi, baik dalam pengembangan otonomi kurikulum maupun dalam membentuk strategi kerja setiap tim. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul tentang peran guru. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang materi peran guru dalam pengembangan kurikulum. Nah, dilihat dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral. Nah, pada pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, kurikulum disusun oleh suatu tim khusus di tingkat pusat. Nah, pada hal ini, kurikulum itu bersifat setara oleh setiap jenjang pendidikan. Misalnya pada sekolah dasar, di tingkat semua sekolah pendidikan dasar itu sudah disusun kurikulum oleh pusat, sehingga sama dan setara. Begitu juga dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Itu adalah inti dari sentralisasi. Nah, kemudian pengembangan kurikulum tersebut sudah tentu memiliki tujuan dan latar belakang tertentu yang sangat mendesak dan mendasar. Nah, kemudian pada tujuan utama pengembangan kurikulum yang seragam adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memberikan standar penguasaan yang sama bagi seluruh wilayah. Adapun peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sentralisasi, kemudian ada desentralisasi, yang ketiga adalah sentral-desentral. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian pertama, yaitu adalah sentralisasi. Nah, dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru hanya berperan dalam kurikulum mikro, karena guru tidak memiliki kekuasaan dalam pengembangan kurikulum makro, yang mana kurikulum makro itu sudah disusun oleh tim ahli atau tim khusus. Nah, tugasnya guru di sini adalah menyesuaikan yang ada di lapangan. Jika kurikulum pusat itu tidak sesuai di lapangan, maka guru di sini adalah untuk menyesuaikan atau memperbaiki kurikulum yang ada untuk pada lembaga sekolah tersebut. Nah, kemudian adapun lebih jelas peran guru dalam pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum di atasnya dan karakteristik pembelajaran, mata pelajaran atau bidang studi, dan karakteristik situasi kondisi sekolah atau kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif membantu
pembelajaran mencapai tujuan ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah menerapkan rencana program pembelajaran, di mana dirumuskannya dalam situasi pembelajaran yang nyata. Yang keempat yaitu adalah mengevaluasi hasil dan proses belajar pada pembelajaran. Nah, yang kelima, mengevaluasi interaksi antara komponen-komponen kurikulum. Sentralisasi. Nah, dalam proses penyusunan kurikulum desentralisasi yaitu disusun oleh lembaga sekolah itu sendiri, di mana dalam penyusunannya itu sudah disesuaikan oleh karakteristik, kebutuhan, pengembangan, serta kemampuan dari sekolah itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada beberapa keuntungan serta kekurangan dalam proses kurikulum desentralisasi. Adapun hal tersebut sebagai berikut. Nah, pertama, kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua, kurikulum dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan sekolah. Yang ketiga, itu disusun oleh guru yang mengajar sendiri. Yang keempat, ada motivasi kepala sekolah untuk mengembangkan kurikulum lebih maju. Nah, berikutnya kekurangan. Nah, pada kekurangan tidak ada kesamaan antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Yang kemudian kedua, tidak ada standar penilaian yang sama nantinya antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, adanya kesulitan ketika terjadi pindahan sekolah oleh siswa. Yang keempat, belum semua sekolah yang mampu menyusun kurikulum desentralisasi ini. Dan yang terakhir, menyusun dan pengembangan kurikulum ini juga membutuhkan kemampuan dari pihak sekolah itu sendiri. Peran guru dalam pengembangan kurikulum sekolah di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pemberi pertimbangan. Keputusan mengenai kurikulum sekolah secara institusional terletak pada tangan kepala sekolah. Namun, di sini kepala sekolah akan berdiskusi kepada setiap guru bagaimana baiknya dalam penetapan kurikulum ini nantinya. Nah, yang kedua itu adalah tentang guru sebagai pelaksana pengembangan kurikulum sekolah. Nah, konsep ini dapat ditarik ke dalam dua konteks. Yang mana pertama, guru sebagai pelaksana proses pengembangan kurikulum di sekolah. Nah, kemudian guru terlibat secara langsung. Nah, kemudian ketika guru sudah terlibat, maka guru akan lebih senantiasa dalam melaksanakan pengembangan kurikulum itu sendiri di dalam kelas. Sentralisasi dan desentralisasi. Kurikulum yang bersifat sentral dan desentral ini memiliki fungsi untuk melengkapi dari kurikulum yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kemudian dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi desentralisasi ini juga mempunyai batas-batas tertentu, di mana peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara desentralisasi, di mana guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan, semester, atau rencana pembelajaran, tetapi juga dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Jadi secara tidak langsung guru di sini adalah membuat dan melaksanakan secara mutlak juga. Jadi guru secara pusat itu juga ikut serta, dan secara pengajaran guru juga ikut serta dalam melaksanakannya. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.